Pak Anies itu didukung oleh kelompok-kelompok yang terlalu kanan. Terkait dengan soal aspirasi politik di masyarakat kita kan memang beda-beda, spektrum ideologinya kan juga macam-macam. Nah, tentu saja ketika kita berada di medan kontestasi politik seperti itu, maka dukungan siapapun itu tentu akan diterima. Tetapi semua bentuk dukungan itu tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah merusak nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang diusung oleh capres maupun cawapres. Visi dan platform gitu ya. Ini secara pribadi tidak seperti itu, rekam jejak dia 5 tahun di Jakarta tidak seperti itu, dan visi misi dia di dalam pertarungan Pilpres 2024 ini juga tidak seperti itu. Masih ada yang mempertanyakan bahwa Pak Anies dengan Caimin gitu kan ya, ini bukan sebuah duet yang ideal sebetulnya itu ya. Kenapa? Nah, salah satunya Pak Anies itu didukung oleh kelompok-kelompok yang terlalu kanan. Nah, menurut Pak Hanif ini bagaimana nih? Pertama, kalau terkait dengan soal aspirasi politik di masyarakat kita kan memang beda-beda, spektrum ideologinya kan juga macam-macam. Nah, tentu saja ketika kita berada di medan kontestasi politik seperti itu, maka dukungan siapapun itu tentu akan diterima. Tetapi semua bentuk dukungan itu tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah merusak nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang diusung oleh capres maupun cawapres. Visi dan platform gitu tidak akan bertentangan dengan visi dan platform itu. Misalnya terkait dengan Pak Anies, kalau Pak Anies sendiri kita tahu, Pak Anies sendiri saya satu dari sisi keturunan beliau cucu dari Pak AR Baswedan, yang notabene adalah pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan. Jadi jangan ragukan cintanya terhadap NKRI kalau terkait dengan soal keturunan. Yang kedua, Pak Anies ini sejauh yang saya tahu kan juga muridnya Nurholis Majid, Profesor Dr. Nurholis Majid ya kan, para Madinah. Nah, Profesor Dr. Nurholis Majid ini kan pikirannya kurang lebih ya kalau disederhanakan itu kan 11-12 sama Gus Dur, tokoh yang sangat pluralis, tokoh Islam yang sangat moderat ya gitu. Nah, kalau Mas Anies muridnya Cak Nur, itu kan nggak ada tuh yang namanya Mas Anies sudah berpikiran soal khilafah dan semacamnya ya. Ya bagi dia pastilah NKRI ini selesai. Islam yang dikembangkan juga tentunya Islam wasatiyah, Islam yang moderat. Yang ketiga, Mas Anies ini juga jebolan Amerika. PhD-nya dari Amerika yang tentu saja ini juga menciptakan karakter pemikiran yang kosmopolit, yang terbuka, yang moderat gitu. Jadi dari aspek keturunan, dari pengalaman studi dia, dari pengalaman intelektual dia bersama dalam tanda petik guru-guru intelektualnya kan itu jauh sekali tuh dari nuansa yang disebut sebagai Islamis lah, khilafah atau apa. Bahwa Mas Anies sangat mencintai Islam, itu sama juga dengan seperti Gus Imin. Tapi cintanya kepada Islam itu sama besarnya dengan cintanya pada NKRI ini. Oke, jadi track record juga sebagai gubernur kan tidak ada kebijakan yang diskriminatif menurut Anda. Nah, ditambah lagi kalau misalnya kita lihat rekam jejak beliau selama 5 tahun menjadi gubernur kan enggak ada istilahnya rekam jejak yang diskriminatif atau yang diasosiasikan dengan misalnya politik identitas itu kan enggak ada. Karena politik identitas kan hanya ramai pada saat pilgub saja, tapi begitu beliau memimpin dengan karakter kepemimpinan yang inklusif, yang terbuka gitu. Yang kemudian bisa memfasilitasi seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk memfasilitasi pendirian rumah-rumah ibadah yang bahkan ada yang 40 tahun misalnya tidak mendapatkan izin pada masa beliau, pada akhirnya kemudian bisa mendapatkan izin. Bahkan beliau juga membantu turun tangan ketika misalnya masyarakat ada keberatan misalnya dengan pendirian rumah ibadah tertentu, sehingga akhirnya kemudian bisa dijalankan. Jadi saya kira soal Pak Anies ini harus dibedakan antara persepsi dengan fakta. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan politik identitas lah, khilafah dan segala macam, itu menurut saya persepsi gitu. Faktanya enggak seperti itu. Pak Anies secara pribadi tidak seperti itu, rekam jejak dia 5 tahun di Jakarta tidak seperti itu, dan visi misi dia di dalam pertarungan
Pilpres 2024 ini juga tidak seperti itu. Ya. Ini lagi yang banyak rumor begini itu ya. Ya, Caimin itu menggadaikan idealisme sebagai orang NU yang anti terhadap khilafah, anti FPI, kemudian juga berkolaborasi itu ya. Nah, kira-kira bagaimana ini? Loh, justru keberadaan Caimin dan PKB di dalam koalisinya Mas Anies sekarang ini bersama dengan PKS dan Nasdem itu jaminan mutu bahwa koalisi ini tidak akan bertentangan misalnya dengan cita-cita NKRI ya kan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi Undang-Undang Dasar 45 PBNU lah ya. Nah, jadi nggak akan melenceng dari sana, justru dengan keberadaan PKB dan Caimin ini menjadi jaminan mutunya gitu. Ya. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat karena PKB ini adalah partai politik yang mewarisi tradisi politik dan pemikiran dari Nahdlatul Ulama, dan juga pikiran politiknya juga wasatiyah, moderat, jalan tengah begitu. Maka kita juga bisa lihat sejarah politiknya di NU. NU ini kan usianya sekitar 100 tahun nih. Iya, betul. Dari 100 tahun ini kan NU juga pengalaman berkongsi atau beraliansi dengan kelompok kiri dan juga dengan kelompok kanan. Iya. Nah, kalau ditanya porsinya lebih besaran mana, misalnya kongsiannya. Sebenarnya sejarah 100 tahun NU itu mungkin sekitar 60-an tahun sendiri. Itu kongsinya dengan kelompok kanan loh. Zaman Nahdlatul Syekh Hasyim Asy'ari dulu, itu ada MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, lalu dengan Masyumi kan? Itu kan aliansi kelompok Islam itu. Bahkan waktu zaman Gus Dur berhasil menjadi presiden, itu juga koalisi poros tengah yang notabene adalah koalisi partai-partai Islam di situ ya. Nah, tapi dalam sejarah NU juga kan kita juga pernah berkongsi dengan kelompok kiri waktu itu misalnya dengan PKI, dengan PKI dan PNI lalu membentuk Nasakom misalnya. Nah, tapi poin yang dari sana itu yang bisa kita lihat adalah bahwa ketika berkongsi dengan kelompok kiri, itu tidak membuat NU dan dalam konteks sekarang berarti PKB menjadi kiri. Nah, gitu. Ketika berkongsi dengan kelompok kanan, misalnya dulu dengan Masyumi, dengan MIAI atau itu juga tidak membuat kanan. NU ataupun PKB kalau dalam konteks sekarang menjadi kanan gitu. Setuju ya. Jadi PKB tetap dalam posisinya sebagai sebuah partai politik yang mewarisi tradisi tradisi politik dan pemikiran NU yang moderat ya kan? Yang kecintaannya pada NKRI dan kecintaannya pada Islam itu sama besarnya kira-kira gitu. Nah, ditambah lagi Mas kalau kita lihat ini kan istilah saya itu mungkin ada kekeliruan cara pandang juga ya di sebagian kalangan NU di dalam melihat relasi misalnya antara yang kanan dengan yang kiri. Kira-kira PKB ini kan di tengah nih, ya kan? Terus kemudian ada kelompok lain yang kiri, katakanlah kelompok sekuler, kemudian ada kelompok kanan yang sering diasosiasikan sebagai kelompok yang lebih Islamis, termasuk sebagian ada yang pro khilafah dan lain sebagainya. Nah, ini dalam relasi antara kita yang di tengah dengan yang di kanan maupun dengan yang di kiri ini kan dinamis. Iya. Nah, kekeliruannya apa? Kekeliruannya itu selama ini kan mungkin ada sebagian dari teman-teman NU yang menganggap bahwa kalau berteman dengan yang kiri itu atau istilahnya gini, yang kiri itu seolah-olah teman selamanya. Nah, lalu yang kanan musuh selamanya, itu kan nggak benar. Kenapa? Karena di antara keduanya ini, itu menurut saya ada titik temu dan titik tengkarnya masing-masing. Iya. Misalnya antara kita PKB yang di tengah dengan yang di kanan, ini ada titik temu dan titik tengkarnya. Antara kita PKB dengan yang di kiri juga ada titik temu dan titik tengkarnya. Saya ambil contoh misalnya. Kalau misalnya kita kasih antara kita dengan yang kanan nih, kita kasih misalnya isu khilafah. Nah, itu adalah titik tengkar. Karena kita kita anti khilafah. Nah, sementara mungkin ada sebagian dari kalangan Islam yang pro khilafah. Nah, jadi PKB pasti nggak akan ngikut di situ. Betul. Itu titik tengkar. Tapi kalau dikasih isu misalnya pendidikan agama, sepakat. Nah, ini pasti sama-sama pikirannya karena sama-sama pengen memperkuat pendidikan agama di sekolah. Sebaliknya dengan yang kiri kita juga begitu kan. Kalau misalnya ditaruh isu khilafah dalam hubungan antara PKB dengan yang kiri, itu titik temu. Iya, betul. Karena keduanya sama-sama anti khilafah kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dikasih isu pendidikan agama,
Nah, yang kiri sebagian pengen agar pendidikan agama di sekolah dihapuskan. Ya. Ya kan, PKB justru pengen ini pendidikan agama di sekolah diperkuat. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita ini beraliansi dengan yang kiri maupun dengan yang kanan, prinsip-prinsip dasar PKB sebagai partai politik yang mewarisi tradisi politik dan pemikiran Nahdlatul Ulama tidak akan pernah berubah. Dan itu tidak akan pernah bisa ditawar juga. Iya, jadi istilahnya bahwa PKB berkolaborasi dengan manapun tetap gitu kan, memegang tentang moderasi gitu kan ya. Iya, pasti. Islam moderat gitu pasti. Ya. Ya, oke. Nah, juga yang framing kan begini, Pak Hanif. Tadi juga Pak Pendeta itu dikasih apresiasi oleh Pak Susno gitu kan. Sudah bertemu dengan siapa Habib Rizik gitu kan ya. Wah, itu bagus gitu kan ya. Nah, selama ini kan terjadi nih kita berantemnya luar biasa gitu kan ya dengan kelompoknya Pak Habib Rizik. Kemudian tiba-tiba PKB juga dengan Pak Anies Baswedan yang notabene Habib Rizik CS juga mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, ini bagaimana nih untuk menerangkannya terhadap umat ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa hubungan kita dengan kelompok kiri maupun kelompok kanan, kalau misalnya dalam konteks ini saya Habib Rizik dianggap sebagai bagian dari kelompok yang kanan itu kan ada titik temu dan titik tengkarnya. Iya. Nah, jadi pada saat misalnya memang bisa ketemu ya ketemu, pada saat memang tidak ketemu ya tidak ketemu. Nah, itu kan biasa aja gitu loh. Betul. Di dalam kongsi politik kan tidak semuanya harus sama, tetapi dalam momentum perjuangan politik Anies Muhaimin kali ini di dalam kontestasi 2024 ini menurut saya momentum bagi umat Islam ini untuk menyatu. Karena dua alasan. Satu adalah agar NKRI-nya kuat. Kenapa saya bilang agar NKRI-nya kuat? Karena NKRI itu hanya akan kuat kalau umat Islamnya bersatu secara politik. Jadi jangan dianggap kalau misalnya umat Islamnya terpecah belah secara politik lalu NKRI-nya kuat, nggak ada itu. Ya kan? Kalau umat Islamnya terpecah belah sedemikian rupa secara politik, ya pasti NKRI-nya lemah. Nah, jadi kalau umat Islamnya menyatu atau ukhuwah Islamiyahnya itu benar-benar berjalan, itu NKRI-nya bisa lebih solid, lebih kuat. Lebih kuat. Nah, yang kedua, agar umat Islam juga hidupnya bermartabat. Nah, umat Islam itu ya bermartabat kalau misalnya ukhuwah Islamiyah terjadi. Nah, hari ini dengan adanya momentum Amin ini yang merepresentasi dari kekuatan satu sisi kekuatan Islam, tapi sisi yang lain adalah kekuatan kebangsaan atau kerakyatan yang membutuhkan perubahan yang sering disebut Caimin sebagai silent vote itu. Nah, ini kan momentum di mana umat Islam mungkin harus bersatu untuk menegakkan NKRI agar menjadi lebih kuat dan sekaligus membuat umat Islam bermartabat. Nah, selama ini kan umat Islam ya kehidupannya kan kalau kita lihat kita tahulah realitasnya seperti apa. Islam itu sering puji-puji, sering dipuji-puji, dipuja-puja Islam sebagai inspirasi gitu. Nah, tetapi suaranya sebenarnya nggak terlalu terdengar, ya kan? Nggak terlalu terdengar. Jadi jumlahnya ini besar tapi nggak ngaruh, ya kan? Banyak tapi tidak menentukan. Kenapa? Karena tidak menyatu. Nah, dengan adanya momentum Amin ini menurut saya ini justru peluang besar bagi umat Islam untuk melakukan dua hal sekaligus. Satu, memastikan agar NKRI ke depannya menjadi lebih kuat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah untuk memastikan agar umat Islam hidup bermartabat, sehingga hidupnya tidak berkubang lagi dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan lain sebagainya ya, hal-hal yang nggak enak itu.